Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Bilik 29 TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngasor kali ini kita akan membahas tentang peristiwa penting di balik perang Badar dan arti sesungguhnya dari apa itu yang namanya jihad. Sebelumnya kita telah membahas peristiwa penting arti daripada malam nuzulul Quran pada episode yang pertama, bahwa sesungguhnya tepat di tanggal 17 Ramadan pada tepatnya 2 Hijriah itu merupakan terjadinya perang Badar, di mana pasukan Islam pada saat hari itu yang jumlahnya cuma sampai sekitar 313 orang melawan pasukan Quraisy dari Mekah yang jumlahnya 2 kali lipat lebih besar, kisaran 1000 lebih. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan pasukan yang begitu kecil ini bisa menang dalam pertempuran yang sangat pelik tersebut. Para sahabat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujakan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuara kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Para sahabat sontak kaget. Mengapa kaget? Karena perang ini merupakan perang yang begitu besarnya. Para sahabat banyak yang meninggal dunia dan begitu pun kalangan dari kaum Quraisy pun banyak yang berjatuhan korbannya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, mari kita kembali dari jihad yang kecil ini, kata Rasulullah, menuju jihad yang paling besar. Lantas para sahabat bertanya, salah satunya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang paling besar wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal jihadun nafsi." Jihad melawan hawa nafsu. Jikalau jihad akbar itu adalah memerangi orang-orang kafir yang mengusik secara jelas, justru ada musuh yang lebih bahaya, yaitu musuh yang ada di dalam diri kita, di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri kita itu sendiri. Di dalam kitab Sirajut Talibin, karya daripada ulama Nusantara Syekh Ihsan Jampes, kitab ini merupakan syarah daripada kitab Minhajul Abidin, karya daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya ada 3 nafsu yang ada di dalam diri kita yang perlu kita ketahui dan mewaspadainya. Yang pertama adalah nafsu ammarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la ammaratum bisu." Bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Bila mana nafsu mengajak pada diri kita untuk melakukan perbuatan zina, mendekati perkara-perkara yang mungkar, maka ketahuilah yang mendorong ini adalah nafsu ammarah. Tingkatan yang kedua yang harus kita ketahui dan harus kita waspadai adalah nafsu lawamah. Mohon. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang kadangkala memotivasi kita untuk beribadah di waktu yang lainnya, memotivasi kita untuk meninggalkan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wala uqsimu bin nafsil lawamah." Dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Ciri daripada nafsu lawamah ini
Di sesekali waktu ia mengajak diri kita untuk beribadah kepada Allah, bertadarrus, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi yang lain kita diajak untuk bermalas-malasan dalam beribadah. Seperti halnya kita di waktu puasa seperti ini, kita harus lebih mewaspadai daripada nafsu lawamah ini. Bisa jadi sekarang kita semangat bertadarus kepada Allah, bertadarus Al-Quran, memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi yang lainnya kita akan bermalas-malasan. Dan yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang mengajak kita menuju ketenangan, istiqomah dalam beribadah, selalu konsisten menjauhi dari larangan-larangannya. Namun perlu ketahui dan berhati-hati, jangan sampai penyakit hati masuk dan menghancurkan amaliyah-amaliyah ini. Bisa jadi di dalam ibadah yang kita lakukan, di dalamnya ada rasa riya, ada rasa sombong. Karena sesungguhnya bila mana kita beribadah tidak diniati kecuali lillahi ta'ala, maka itu adalah sia-sia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang riang gembira lagi diridhoinya. Bahwa sesungguhnya tingkatan nafsu yang terakhir ini yang harus kita waspadai adalah harus murnikan hati, jernihkan ibadah ini hanya untuk lillahi ta'ala. Sebagaimana di dalam setiap sholat kita membuka sebelum membaca Fatihah selalu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanamkan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidupku maupun matiku karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita semua pada saat hari ini bisa mencermati tiga nafsu tersebut, mudah-mudahan kita akan terselamatkan dari godaan-godaan nafsu yang merupakan teman daripada setan yang terkutuk ini. Akhirul kalam, sahabat Bilik 29 TV, saya menganjurkan kepada semuanya untuk berhati-hati dan mawas diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.